Shalom kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Kita tetap belajar firman Tuhan. Hari kemarin kita sudah belajar tentang dasar dan tujuan memberi yang salah, dan hari ini kita akan belajar dari dasar dan tujuan memberi yang benar. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dasar dan tujuan memberi yang benar. Kita buka di dalam Matius 6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya kita yang suka memberi mengharapkan supaya apa yang kita beri itu berkenan kepada Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Dan itu semua kita pasti mengharapkan seperti itu. Nah, di dalam Matius 6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, kita akan belajar untuk memberi yang benar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, dari semua tugas keagamaan orang Yahudi, memberi sedekah adalah tugas yang paling suci bagi orang Yahudi. Nah, kesucian itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa mereka memakai satu kata saja untuk pengertian, yaitu kebenaran dan sedekah. Nah, dua pengertian ini mereka memakai satu kata saja. Nah, kata itu dalam kata Ibrani memakai kata sedekah. Sekali lagi, sedekah. Nah, jadi memberi sedekah dan menjadi orang benar bagi orang Yahudi adalah hal yang satu dan sama. Sedekah dapat berarti kebenaran dan sedekah. Nah, kekasih Tuhan sama bagi orang Yahudi. Kedua pengertian itu di dalam satu kata, yaitu sedekah. Nah, kekasih Tuhan, bagi orang Yahudi, memberi sedekah adalah perbuatan untuk memperoleh perkenanan Allah dan bahkan untuk memperoleh pengampunan dan penghapusan dosa-dosa masa lampau. Dan juga bagi mereka, memberi sedekah adalah lebih baik ketimbang menyimpan emas. Dan para rabi Yahudi mengatakan orang yang memberi sedekah adalah lebih besar ketimbang orang yang mempersembahkan semua kurban. Nah, ini bagi orang Yahudi. Jadi kekasih Tuhan, orang Yahudi menganggap memberi sedekah adalah hal yang paling utama di antara semua perbuatan-perbuatan baik lainnya. Jadi di antara semua perbuatan-perbuatan baik yang begitu banyak, memberi sedekah adalah yang paling utama bagi orang Yahudi. Jadi kekasih Tuhan, itu sangat penting bagi orang Yahudi. Memberi sedekah sangat penting bagi orang Yahudi. Nah, kekasih Tuhan, pengajaran yang tertinggi dari para rabi Yahudi dalam hal memberi sedekah sebenarnya sama dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tetapi para ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka melanggar itu. Nah, kekasih Tuhan, kesamaan apa yang diajarkan Yesus dan para rabi Yahudi dalam hal memberi sedekah yang benar? Nah, kekasih Tuhan, kita bisa melihat itu di dalam pembacaan kita, Matius 6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Nah, kesimpulan dari ayat ini, yaitu Yesus melarang pemberian sedekah yang dilakukan secara terbuka dan pamer. Nah, inti dari ketiga ayat itu yaitu yang dilarang Yesus sama dengan apa yang dilarang oleh para rabi Yahudi pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, dalam hal ini bukan berarti bahwa Yesus melarang kita untuk memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan di tempat terbuka. Bukan berarti demikian. Tetapi kembali lagi, Yesus sedang berbicara motivasi
yang benar. Nah, kekasih Tuhan, motivasi kita apa ketika kita memberi di tempat yang terbuka dan dilihat orang banyak? Motivasi kita apa? Kalau kita tidak hati-hati, kekasih Tuhan, maka kita akan terjebak dalam dosa. Apakah motivasi kita untuk pamer, atau untuk dipuji, atau untuk dilihat banyak orang kalau kita ini hebat, kita ini baik, kita ini rohani? Apakah motivasi kita demikian? Nah, kekasih Tuhan, motivasi inilah yang meresahkan Yesus. Karena itu dengan keras Yesus berbicara hal ini kepada para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus menegur mereka. Nah, inti dari teguran Yesus pada saat itu yaitu kita harus memperbaiki motivasi kita dalam hal memberi. Itu inti. Kita harus memperbaiki motivasi kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita melihat bersama-sama apa dasar dan tujuan motivasi yang benar untuk memberi. Nah, yang pertama kita lihat, yang pertama, memberi harus berasal dari keinginan hati kita, bukan karena tugas rutinitas. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak orang yang memberi karena merasa bahwa hal itu adalah tugas rutinitas saja, suatu kebiasaan yang tidak bisa dihindari oleh karena aturan, oleh karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, ada banyak orang melakukan seperti itu. Nah, bahkan tanpa kita sadari bahwa adanya orang miskin di dunia ini dianggap sebagai alasan yang membuat kita melakukan tugas itu, yang membuat kita memberi. Jadi orang miskin menjadi alasan. Nah, kekasih Tuhan, orang-orang seperti itu menganggap orang miskin sebagai sarana baginya untuk memperoleh keuntungan di hadapan Allah. Itu sangat nyata akhir-akhir ini, kekasih Tuhan. Ada banyak orang memberi karena dia ingin Tuhan memberi lebih dari apa yang dia berikan, alias pengen Tuhan ganti lebih dari apa yang dia berikan. Nah, kekasih Tuhan, ada orang yang memberi 100.000, dia ingin agar supaya Tuhan gantikan 1 juta. Ada orang yang memberi 1 juta, dia ingin Tuhan menggantikan 10 juta. Ada orang yang memberikan 10 juta, dia ingin Tuhan gantikan 100 juta. Nah, kekasih Tuhan, kalau Tuhan tidak ganti, apa yang terjadi? Saya akan kecewa dan putus asa dan tidak ke gereja lagi. Itu yang terjadi kalau kita punya motivasi yang tidak benar. Nah, kekasih Tuhan, kita memberi bukan karena itu merupakan tugas rutinitas, itu merupakan aturan. Kekasih Tuhan, itu jangan sampai terjadi. Nah, kekasih Tuhan, jangan perhitungan dengan dan berjudi dengan Tuhan. Apa jadinya kalau Tuhan perhitungan dengan kita? Kekasih Tuhan, Tuhan tahan nafas kita 5 menit saja, maka selesai hidup kita. Kalau kita perhitungan dengan Tuhan, apa yang terjadi, kekasih Tuhan? Nah, jangan sampai kita perhitungan dengan Tuhan, kekasih Tuhan. Apa yang kita beri, jangan kita mengharapkan Tuhan ganti berlipat kali ganda. Nah, kekasih Tuhan, kita berikan saja dengan motivasi yang benar, maka ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kekasih Tuhan, kita memberi bukan karena tugas rutin kita dan bukan karena ada orang miskin, tetapi kita memberi karena berasal dari kerinduan hati kita. Orang yang memberi karena kerinduan hatinya, dia tidak pernah mengharapkan balasan, baik dari Tuhan maupun dari orang yang dia beri, atau dari sesama, atau dari manusia. Orang yang memberi demikian, orang yang memberi karena dari dasar dari keinginan hatinya yang dalam, ada upah yang Tuhan sediakan baginya. Bapa di sorga sediakan upah bagi orang yang memberi, yang lahir, yang berasal dari hatinya. Nah, kekasih Tuhan, bukan karena tugas, bukan karena aturan, bukan karena kebiasaan rutinitas, tetapi orang yang memberi dengan hati, orang yang memberi karena berasal dari kerinduan hatinya, maka Bapa di sorga menyediakan upah baginya dan kita akan terima itu. Nah, kekasih Tuhan, itu yang terjadi. Jadi kekasih Tuhan, mari kita memberi karena kerinduan hati kita, bukan karena tugas rutinitas aturan yang ada, tetapi karena kerinduan hati kita. Nah, yang kedua,
Apa dasar dan tujuan motivasi yang benar untuk memberi? Yang kedua, memberi karena kasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan seharusnya yang menjadi dasar untuk kita memberi adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita orang yang berdosa ini. Tuhan sudah memberikan segalanya yang terbaik untuk kita. Anaknya yang tunggal Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan sudah berikan segalanya. Apa yang kurang? Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Seharusnya itu yang menjadi dasar yang memicu kita untuk memberi, untuk menolong orang lain, untuk memberi sedekah bagi orang yang membutuhkan. Bukan karena tugas rutinitas, bukan karena ada orang miskin, bukan itu kekasih Tuhan, tetapi kita memberi karena kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Itu yang harus menjadi dasar dalam hal memberi. Ketika kita memberi, itu yang harus menjadi dasar. Nah, kekasih Tuhan, kalau ada yang bertanya, kenapa kamu suka memberi? Seharusnya jawaban kita adalah karena Tuhan sudah mengasihi dan memberi yang terbaik dan segalanya bagi saya. Seharusnya jawaban kita seperti itu. Tapi kadang jawaban kita beda, kekasih Tuhan. Oh, itu karena usaha saya mengalami keuntungan yang luar biasa. Itu karena saya dapat jabatan yang baru. Itu karena saya naik pangkat dan sebagainya. Jadi ukurannya itu materi. Nah, pertanyaannya kekasih Tuhan, kalau itu semua tidak terjadi, apakah kita bisa memberi? Nah, kekasih Tuhan, kalau ukuran kita materi, maka saya berani menjawab bahwa kita tidak akan mampu memberi. Kita tidak akan bisa memberi. Karena dasarnya, ukurannya adalah materi dan bukan kasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita memberi karena dasarnya materi, oh karena pabrik saya berhasil, oh karena usaha saya luar biasa, karena saya naik jabatan, karena saya dipromosikan untuk naik jabatan dan sebagainya. Kalau ukuran kita adalah materi, maka pasti kita akan kecewa. Tetapi kalau kita memberi karena kasih Tuhan, maka kita akan melihat upah yang Bapa sudah sediakan bagi kita. Nah, tetapi kekasih Tuhan, kalau dasar kita memberi adalah kasih Kristus, maka apapun keadaannya, kita akan bisa memberi dan tidak mengharapkan balasannya. Karena apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita lebih besar, lebih mahal, lebih sempurna dari apa yang kita berikan. Nah, kekasih Tuhan, ukurannya kasih Kristus. Dasarnya kasih Kristus. Apa yang kita beri tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bahkan anaknya yang tunggal satu-satunya dia berikan bagi kita. Nah, seharusnya ini yang menjadi dasar untuk kita memberi. Nah, kalau ini yang menjadi dasar untuk kita memberi, maka dalam keadaan apapun, dalam hal apapun, baik mungkin kita belum diberkati dan kita diberkati, baik itu mungkin kita dalam keadaan yang minus sekalipun, kita tetap bisa memberi. Kenapa demikian? Karena ukuran kita adalah kasih Kristus, kasih Tuhan bagi kita. Kalau ukuran kita materi, maka kita tidak akan mampu memberi. Ketika kita dalam keadaan terjepit, ketika kita dalam keadaan yang kepepet mungkin kita kita di PHK dan sebagainya. Nah, kalau ukuran kita materi, maka kita tidak akan mampu memberi. Tetapi kalau dasar kita adalah kasih Kristus, maka dalam keadaan apapun kita mampu memberi. Nah, kekasih Tuhan, orang seperti inilah akan mendapatkan upah dari Bapa di sorga. Kita tidak akan kehilangan upah yang sudah disediakan Bapa di sorga bagi kita. Itu kata firman Tuhan. Orang yang memberi karena dasar kasih Tuhan, maka dia tidak akan kehilangan upah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, usahakanlah setiap pemberian kita berkenan di hadapan Bapa di sorga, supaya kita tidak kehilangan upah yang Bapa di sorga sudah sediakan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita memberi
karena berasal dari keinginan hati kita, bukan karena tugas rutinitas, bukan karena aturan, tetapi karena berasal dari keinginan hati kita. Dan karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Kalau dasar kita seperti itu, maka upah dari Bapa di sorga sudah menanti kita, dan kita akan memperoleh itu. Jadi kekasih Tuhan, mari kita memperbaiki motivasi kita yang sudah salah dalam hal memberi. Kita memperbaiki motivasi kita. Marilah ketika kita memberi dengan dua motivasi, yaitu berasal dari hati, keinginan hati kita, dan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sudah memberikan segalanya bagi kita, sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah motivasi yang benar dalam hal memberi. Semoga kita melakukan hal ini, maka upah dari Bapa di sorga sudah menanti kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari ini membentuk kami untuk memperbaiki segala motivasi kami dalam hal memberi. Biarlah kami memiliki motivasi yang benar di dalam kehidupan kami ketika kami memberi. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.